I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa-siswaku yang berada di seantero dunia, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gaya dan gerak. Namun untuk di video yang pertama ini kita akan mempelajari tentang gerak. Keep watching. Place on fire. Let's get higher. Ya, bisa dilihat bahwa di peta konsep ini yang pertama kita akan mempelajari tentang gerak, di mana untuk gerak ada gerak yang bisa dilihat dari keadaan dan gerak yang bisa dilihat dari lintasan. Untuk keadaan terbagi dua ya, ada gerak nyata dan ada gerak semu. Kemudian untuk lintasan nanti ada gerak lintasan lurus, gerak lintasan melingkar, gerak lintasan parabola. Untuk gerak yang lurus nanti ada GLB, ada GLBB. GLB gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya tetap. Kemudian untuk GLBB percepatannya tetap. Kemudian ada pula yang GLBB dipercepat dan ada GLBB yang diperlambat. Kemudian berlanjut juga nanti kita akan belajar hukum Newton 1, 2, dan 3. Dan di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gaya. Ya, gerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Relatif. Gerak satu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan. Jadi sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Jenis-jenis gerak. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Gerak menurut keadaan benda terbagi dua, ada gerak nyata dan ada gerak semu. Untuk gerak nyata, perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contohnya ketika kita naik mobil dan melihat pohon ya, pohon seolah-olah bergerak, padahal sebenarnya adalah diam. Gerak yang demikian disebut gerak semu. Berikutnya gerak menurut bentuk lintasan. Gerak menurut bentuk lintasan ada 3 di sini. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan ada gerak parabola. Untuk gerak lurus, lintasan berbentuk garis lurus. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Untuk gerak melingkar, lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jarak benda terhadap pusat tetap atau jari-jari. Posisi benda terhadap pusat berubah. Untuk gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola. Kelajuan dan kecepatan. Tentunya ada perbedaan ya antara kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan, jarak setiap satuan sekon. Kemudian untuk kecepatan, perpindahan setiap satuan sekon. Ya, jadi untuk kelajuan titik acuannya adalah jarak ya, sedangkan kecepatan yang dilihat adalah perpindahan. Yang disebut dengan jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu.
sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap adalah kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata bergerak menempuh jarak tertentu, tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan titik fokusnya besaran skalar, nilai besar dan satu satuan. Untuk kecepatan besaran vektor ada arahnya. Untuk rumus untuk kelajuan sama dengan S per T, di mana V-nya adalah kelajuan, S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Kemudian untuk kecepatannya sama dengan perubahan atau sigma dari S jarak dibagi sigma T. Oke, contoh soal. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Oke, untuk menjawab ini kita harus ketahui dulu rumusnya, ya. S sama dengan V dikali T, di mana V-nya atau kelajuannya adalah 10 meter per sekon, sedangkan T-nya itu adalah 2 jam. Nah, 2 jam kita rubah dulu menjadi sekon, menjadi 7.200 sekon, sehingga jarak antara Bogor dan Puncak adalah 10 kali 7.200 sama dengan 72.000 meter atau sama dengan 72 kilometer. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Bisa kita lihat untuk kecepatannya tetap. Percepatan bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu, ya. Kemudian untuk perlambatan berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Untuk rumus percepatan sama dengan VT dikurangi V0 dibagi waktu. Jika dipercepat, nilai A positif. Jika diperlambat, nilai A negatif. Oke, kemudian rumus untuk VT, kecepatan air, itu sama dengan V0 ditambah AT. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan inilah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Oke, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Place on fire, let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher.